Di Bangkalan tahun ini ada yang mengaku sebagai aktivis itu justru berhadapan dengan masalah hukum, ada yang karena dianggap penipuan gitu ya, indikasinya penipuan, ada yang dengan urusan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Liman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan Usik, kita hari ini akan ngosik masalah aktivis lagi. Kalau dulu Sandasan sering ngosik tentang masalah aktivis, perilaku aktivis, dan bagaimana aktivis, sekarang juga akan kita usik tentang masalah aktivis yang ngaku aktivis. Pemirsa Usik, 1 minggu terakhir kita dihebohkan di media massa, di media cetak juga ditulis salah satu aktivis di Kabupaten Bangkalan yang ngaku aktivis di Kabupaten Bangkalan, yang nyaring suaranya, yang sering mempersoalkan masalah-masalah yang terkait dengan urusan tugas-tugas kenegaraan, khususnya masalah pendidikan, masalah bantuan sosial dan lain-lain. Ini ternyata memang diamankan oleh polisi, pihak Polda Jatim, dan diduga gitu ya. Dan hari ini juga sedang ditahan terkait urusan masalah narkoba. Pemirsa Usik, biar publik juga tahu, biar publik juga paham bahwa dunia aktivis itu tidak steril dengan hal-hal yang memang sedang asik gitu ya. Dunia aktivis tidak steril dengan dunia yang asik-asik. Dunia aktivis juga tidak steril dari kerja-kerja para kerja-kerja yang justru tidak sebagaimana ekspektasi yang ada di publik. Seorang aktivis yang ada dalam pikiran kita itu sebetulnya adalah orang yang memilih hidupnya untuk menjadi bagian dari pembelaan terhadap masyarakat. Seorang aktivis sebetulnya pilihan hidupnya adalah bagaimana mendampingi, mengadvokasi agar hak-hak rakyat itu betul-betul terjamin gitu. Selalu akan mempersoalkan ketika hak-hak rakyat itu diembat, hak-hak rakyat itu dipotong, hak-hak rakyat itu digarong dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan yang sering dilakukan oleh negara, para pejabat dan semacamnya memang beririsan dengan persoalan-persoalan penyelewengan terhadap hak-hak rakyat. Disitulah sebetulnya ruang aktivis untuk hadir, bagaimana meluruskan, bagaimana mengkoreksi, bagaimana memberikan masukan, dan pada akhirnya melakukan aspirasi gitu, agar apa yang dilihat, yang juga disimpulkan itu dikoreksi juga, dan selanjutnya bisa ada sebuah perubahan. Itu sebetulnya ruang-ruang yang dilakukan oleh para aktivis. Akan tapi selain itu di sisi yang lain, para aktivis sebetulnya sebagaimana apa yang saya katakan tadi, tidak steril dari dunia yang asik-asik. Sebagaimana yang kita dengar, kita baca, kita perbincangkan, kita sandrasani gitu ya di warung-warung kopi dan lain sebagainya. Saya sejak dulu sandasan ini muncul dan tayang di tayang gitu ya, mulai aktif dan berdiri. Memang awal isu pertama adalah aktivis, yang kedua adalah jurnalis. Karena antara aktivis dan jurnalis ruang geraknya dan ruang kerjanya sebetulnya tipis, dan memang sebagai kontrol demokrasi dan juga untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap rakyatnya. Karena memang ada banyak ruang yang dilakukan oleh para pejabat itu untuk bagaimana menelikung, untuk bagaimana memotong, untuk bagaimana tidak melaksanakan seutuhnya terhadap tugas, wewenang dan kewajibannya. Dan itu semua berdampak terhadap hak-hak rakyat, berdampak terhadap yang sebetulnya diterima dan dirasakan oleh rakyat. Itu yang saya usik.
Itu sebetulnya ruang-ruang yang harus dilakukan oleh para aktivis. Jadi Nasyruddin ya, aktivis GPP, Gerakan Pendidikan, memang sangat lantang sekali ketika bicara masalah KIP, bicara masalah tentang masalah PIP, bicara tentang masalah program-program pendidikan. Di forum ini juga saya sering undang beliau karena memang saya melihat Nasyruddin ini mempunyai ghiroh dan semangat untuk bagaimana mengadvokasi masyarakat dan mengadvokasi siswa-siswa yang tidak sekolah, siswa-siswa yang mendapatkan program KIP ini agar diterima itu. Karena selama ini disinyalir ada indikasi siswa yang mendapatkan program KIP tidak memegang kartu KIP-nya dan juga tidak memegang buku tabungan pelajarnya. Dan sampai ada respon dari Pak Bupati Bangkalan bahwa agar pelaksanaan KIP ini, penyaluran KIP di Kabupaten Bangkalan ini dirubah model dan formula dengan meng-ATM-kan KIP di seluruh Bangkalan. Tapi mungkin sampai hari ini masih belum terlaksana secara keseluruhan, pemirsa Usik. Itu yang sering dikatakan oleh Bang Nasyruddin. Ternyata Bang Nasyruddin hari ini di dunia lainnya, di sisi lainnya, di dunia asik-asiknya justru sekarang sedang berhadapan dengan proses hukum. Jadi aktivis pun kalau mencoba-coba bermain-main dengan pelanggar hukum, ya harus konsekuensi logisnya harus dihadapi. Tidak serta-merta kalau jadi aktivis kebal hukum dan lain sebagainya. Karena yang dikoreksi oleh para aktivis itu memang persoalan-persoalan yang selama ini sering menjadi konspirasi, persekongkolan orang-orang yang bersama-sama mencari keuntungan dari program-program negara. Terima kasih. Jadi saya sekarang ini kembali lagi kepada tema dulu pertama kali Sandasan ini muncul, pertama Sandasan ini lahir adalah tentang masalah aktivis. Jadi aktivis dan juga jurnalis tidak steril dari dunia-dunia ini, meskipun kinerjanya, omongannya, pembicaraannya, gerakannya, kegiatannya seolah-olah betul-betul membantu masyarakat, tapi juga tidak menutup kemungkinan oknum-oknum aktivis itu, oknum-oknum jurnalis itu justru di belakangnya adalah melakukan pemerasan. Meskipun setiap hari berbicara untuk rakyat, berbicara untuk membela rakyat dan macamnya, tapi tidak banyak juga yang tidak menutup. Di sisi yang lainnya, di belakang itu banyak oknum-oknum aktivis dan jurnalis yang justru melakukan pemalakan kepada orang-orang yang dianggap mempunyai persoalan hukum dan lain sebagainya. Kalau tidak dibayarnya akan ditulis, kalau tidak ada ini dan itu, ini saya akan publis dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang sering dilakukan oleh para aktivis dan jurnalis dalam rangka melaksanakan kerja pemerasannya. Tapi di samping itu semua, kalau tidak ada aktivis, kalau tidak ada jurnalis, maka persekongkolan dan konspirasi yang betul-betul memporak-porandakan kehidupan masyarakat, memotong, merampok hak-hak rakyat, itu tidak akan ada yang ngontrol dan merasa aman mereka semua. Mereka merasa aman. Gitu pemirsa. Tapi karena ruang semacam ini semacam ini dijadikan sebuah kerja, ruang-ruang kerja, maka disinilah sebetulnya yang dicarikan, yang dipakai dan dibuat sarana untuk bagaimana berkonspirasi itu ya, bersekongkol, mendapatkan bagian dari penggarungan uang negara. Disuruh diem, kalau punya data disuruh mohon jangan sampai itu dikeluar dan macamnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi dunia aktivis itu sebetulnya adalah dunia yang penuh dengan godaan. Jurnalis pun juga dunia yang penuh dengan godaan. Bagi memilih sebagai aktivis, mestinya godaan-godaan semacam itu tidak harus melatih dirinya untuk tahan terhadap godaan-godaan semacam itu. Memilih sebagai jurnalis dan juga memilih sebagai aktivis mestinya menyadari bahwa godaan-godaan untuk hal semacam itu semakin besar.
semakin banyak yang diceritakan, yang diungkap, dan semakin banyak yang diadvokasi, akan semakin besar juga godaan-godaan yang hadir dan datang untuk mengajak berkonspirasi, untuk mengajak bersekongkol, untuk minta agar ini tidak dilanjutkan dan lain sebagainya. Itu semua adalah ruang-ruang permainan, ruang-ruang gelap para aktivis untuk bermain dan juga menahan godaan dari yang terjadi, dari apa yang dilakukannya. Pemirsa Usik, saya agar tidak agar tidak dianggap, memang saya sangat kenal dekat dengan yang namanya Bang Nasyirudin ini. Saya sangat tahu dan ngerti, kenal sekali dengan Nasyirudin, tapi dalam konteks pernarkobaannya ini saya sejujurnya kurang paham pemirsa Usik, dan mudah-mudahan hanya satu ini saja yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Dan bagi aktivis yang lainnya, penyalahgunaan narkoba dan juga pemerasan, pemalakan, itu semua di samping memang menjadi melanggar hukum di Indonesia, ini juga melanggar hukum agama. Jadi jangan bangga meskipun jadi aktivis itu gampang mendapatkan uang, gampang mendapat sogokan dan lain sebagainya. Jangan bangga dan bahwa itu adalah sebuah rezeki yang harus diterima. Penting untuk disadari ini semua, bahwa apa yang dilakukan itu kalau tidak benar dengan jalan yang benar, maka akibatnya tidak hanya di dunia, di akhirat pun nanti akan juga pasti akan dirasakan. Pemirsa Usik, mudah-mudahan para aktivis kuat imannya, mudah-mudahan para aktivis bisa menahan godaan-godaan yang terjadi baik di dunia asik-asik gitu ya, dan di dunia yang lain-lainnya. Godaan-godaan persekongkolan, godaan-godaan konspirasi, godaan-godaan yang mudah-mudahan banyak yang melatih dirinya untuk bertahan, termasuk yang lain-lain. Karena para pekerja untuk negara ini dalam pikirannya, menurut hemat saya, baik itu birokrasi, baik itu pejabat, baik itu ada politisi, baik itu adalah pendamping, baik itu dan lain-lain, itu semua tidak steril dan tidak sebagaimana yang ketika dia sampaikan, tidak sebagaimana ketika dia jelaskan, tidak sebagaimana ketika dia seolah-olah betul-betul berpihak terhadap rakyat, seolah-olah betul-betul membela hak-hak rakyat. Tapi di belakang itu banyak yang tidak steril, justru bagaimana menipu, bagaimana mencari cara secara aman agar hak-hak rakyat itu diambilnya dan tidak diketahui oleh para pihak, termasuk para aparat keamanan. Dan hari ini sudah mulai kita dengar gitu ya, tentang urusan bansos dan lain sebagainya, bahwa para pekerja yang terkait dengan urusan bansos ini, dari banknya, dari pendampingnya, dari yang semacamnya, memang tidak steril dari permainan-permainan yang sebetulnya merugikan terhadap hak rakyat. Tidak steril dari permainan-permainan yang justru memang sangat melukai perasaan rakyat miskin dan rakyat yang betul-betul membutuhkan bantuan dari negara. Itu saja pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat, dan para aktivis semuanya, tidak hanya Nasir gitu ya, yang lain dan para aktivis yang lain. Godaan menjadi aktivis itu semakin besar kalau betul-betul menjadi aktivis yang betul-betul perintis. Tapi ketika menjadi aktivis, jadilah aktivis yang betul-betul perintis. Jangan, dan juga yang jurnalis gitu ya. Yang jurnalis juga sama. Jangan sampai menjadi jurnalis yang pengemis gitu ya. Aktivis-aktivis yang ngelemis gitu, dan lain-lain. Di Bangkalan tahun ini ada yang mengaku sebagai aktivis itu justru berhadapan dengan masalah hukum. Ada yang karena dianggap penipuan gitu ya, indikasinya penipuan. Ada yang dengan urusan narkoba. Dan masih belum kita dengar untuk di Kabupaten Bangkalan, tapi kalau di kabupaten yang lain sering kita dengar aktivis itu ada yang justru menghadapi persoalan hukum karena ada pemerasan, juga ada pemalakan dan lain sebagainya. Tapi untuk di Bangkalan
sampai hari ini, meskipun desas-desusnya hal-hal yang dilakukan oleh aktivis-aktivis daerah lain, pemalakan, pemerasan dan macamnya itu juga ada, tapi sampai hari ini masih belum ada yang masuk ke dalam ranah hukum. Yang masuk ke dalam ranah hukum untuk di Kabupaten Bangkalan adalah penipuan dan juga indikasi penipuan dan juga urusan narkoba. Pemirsa Usik, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.